1001 Malam. Pada sebuah dinasti kuno, yaitu Sasanida, yang memerintah selama sekitar 400 tahun dari Persia ke perbatasan Cina, terdapatlah seorang raja yang bijaksana pada masanya. Dan ketika dia meninggal, dia memiliki 2 orang putra. Yang lebih tua bernama Syahriar dan adiknya bernama Syaseman. Syahriar berkuasa di Persia dan memberikan Samarkand kepada saudaranya Syaseman untuk memerintah di sana. Setelah Syaseman berada di Samarkand selama lebih dari 10 tahun, Sultan Syahriar kangen dengan adiknya. Dia mengirim vizier, yaitu penasehat raja, yang bernama Majid kepada saudaranya. Vizier pergi ke Samarkand untuk mengundang Syaseman. Dia berkemah dengan pengawalnya di luar kota Samarkand. Raja Syaseman kemudian pergi ke camp untuk bertemu vizier, tapi tidak diketahui oleh istrinya, dan ia kembali ke istananya di tengah malam. Syaseman kaget menemukan ratunya di tempat tidur dengan juru masak berkulit hitam dan menjadi sangat marah, sehingga dia membunuh mereka berdua dengan pedangnya. Dia tidak mengatakan hal ini kepada siapapun dan pergi bersama vizier untuk mengunjungi kakaknya Syahriar. Suatu hari di kediaman Syahriar, saat Syahriar pergi berburu, Syaseman tinggal di istana dengan perasaan galau, memikirkan istrinya yang sudah meninggal. Tak sengaja dia melihat ke arah taman dan melihat istri Syahriar memasuki taman dengan 20 gadis budak, dan ternyata adalah 10 pria dan 10 wanita, yang kemudian mereka semua berhubungan badan bersama. Ketika Syahriar pulang, Syaseman memberitahu kakaknya bahwa dia melihat Ratu Sultana berbuat asusila beramai-ramai dengan para budaknya. Kemudian Syahriar membunuh ratunya, dan dia secara pribadi membunuh semua wanita budaknya. Syahriar cukup yakin bahwa pada dasarnya semua wanita itu sama jahatnya dengan istrinya Sultana. Dia kemudian bersumpah untuk menikahi seorang wanita baru setiap malam dan membunuhnya keesokan harinya. Majid, sang vizier, memiliki 2 anak gadis yang cantik. Yang pertama bernama Putri Serasat dan adiknya bernama Dinarsat. Putri Serasat meyakinkan ayahnya vizier untuk menawarkan dirinya kepada Sultan Syahriar dan meminta adiknya Dinarsat untuk membangunkannya sebelum matahari terbit, dan meminta kakaknya bercerita sebelum dieksekusi pagi harinya. Sebelum matahari terbit, Dinarsat membangunkan kakaknya seperti yang telah dipesan, dan atas izin Sultan, Syahrazad mulai bercerita sebuah kisah kepada adiknya. Sultan yang ada di dekatnya ikut pula mendengarkan. Tapi Syahrazad menghentikan ceritanya pada saat yang tegang
dan memberitahu Dinarsad bahwa dia akan menyelesaikan cerita itu pada malam berikutnya. Malam selanjutnya, begitu dia menyelesaikan cerita yang pertama, dia memulai cerita lain yang baru. Dan Sultan yang ingin mendengar akhir dari kisah itu menunda eksekusinya sekali lagi. Hal ini berlangsung selama 1000 malam, hingga Sultan dan Putri Sherazad sudah memiliki 3 anak. Saat Sultan melihat anak mereka, dia memutuskan untuk memberi pengampunan kepada istrinya dan menyelamatkan hidupnya dari kematian. Cerita Sultan Syahriar dan Putri Sherazad adalah kisah pembuka dalam buku 1001 Malam. Sekarang kita bahas asal mula sejarah ceritanya. Buku 1001 Malam berisi dari kumpulan kisah legenda, puisi, fabel, syair, roman, dan dongeng. Pada abad ke-8, masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah Harun al-Rasyid, saat itu Baghdad merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat penting. Pedagang dari Tiongkok, India, Afrika, Eropa singgah di sana. Ketika inilah cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu dalam buku yang dinamakan Hazar Afsanah, yang artinya 1000 legenda. Pada abad ke-9, seorang pendongeng dari Arab bernama Abu Abdullah Muhammad El-Kashigar menerjemahkan kumpulan cerita ini ke dalam bahasa Arab. Cerita mengenai Putri Sherazad dan Syahriar baru ditambahkan pada abad ke-14. Saat itulah kumpulan kisah ini dikenal dengan nama 1001 Malam. Ternyata terdapat bermacam-macam versi tentang asal mula lahirnya cerita ini. Menurut N.J. Daywood dan William Harvey dalam bukunya yang berjudul Tales from the Thousand and One Nights, menurut mereka kisah ini berasal dari buku Persia yang telah hilang yang berjudul Hazar Afsanah. Buku Persia itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 850 Masehi. Buku itu berisi tentang cerita rakyat India dan Persia. Versi lainnya, yaitu Abu Abdullah bin Abdus al-Jasyayari, menyebutkan Hikayat 1001 Malam sebagai kumpulan cerita rakyat Arab. Dia adalah seorang pengarang Muslim terkemuka yang merangkai dan menulis kisah legendaris itu dalam sebuah kitab Alf Laila wa Laila, yang artinya 1000 malam. Versi yang lain yaitu versi Eropa. Pertama pada abad ke-17, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh Anthony Galland. Dia memasukkan banyak cerita yang asalnya tidak ada dalam naskah asli bahasa Arab, seperti contohnya kisah Aladin dan Lampu Ajaib, kisah Alibaba dan 40 Penyamun, serta Sinbad Sang Pelaut. Dia mendengar cerita itu dari seorang pendongeng Kristen Suriah, Hana Diab. Teks tersebut langsung menjadi bestseller di seluruh Eropa. Judul Arabian Nights berasal dari edisi bahasa Inggris pertama pada abad 17 yang diberi judul sebagai
di Arabian Nights Entertainment. Sejak saat itulah banyak serangkaian terjemahan dan edisi baru tentang buku 1001 Malam yang muncul hingga masa sekarang ini.